Puji Tuhan. Jemaat sekalian yang diberkati, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang pertama sampai dengan pasalnya ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nanti kita juga akan membuka satu perikop firman Tuhan lagi yang menjadi dasar dari perenungan kita ketika kita menerima firman Tuhan. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Perhatikan roh di sini R-nya menggunakan huruf besar, itu berarti Tuhan, sendiri ke padang gurun untuk dicobai oleh siapa? Iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di bawah perikop ini dan satu perikop selanjutnya yang kita akan baca, secara khusus saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan dua judul khotbah yang berbeda. Saya rasa ini cukup menarik. Karena biasanya setiap kali kita dengar khotbah, satu judul saja sudah membuat kita diberkati Tuhan. Amin. Tetapi izinkan saya hari ini menyampaikan dua khotbah. Kenapa begitu spesial? Mungkin ada yang ulang tahun hari ini. Ada yang ulang tahun hari ini? Oh, enggak ada. Mungkin yang beribadah secara online ulang tahun hari ini, jadi berkatnya dua. Jadi dalam satu hari Minggu, satu ibadah, dua judul khotbah Bapak Ibu saudara dapatkan. Yang mau bilang amin. Puji Tuhan. Judul khotbahnya adalah yang pertama, sikap terhadap firman Tuhan. Dan yang kedua, kesembuhan yang menyakitkan. Sikap terhadap firman Tuhan. Dan yang kedua yang nanti kita akan baca perikopnya, yaitu berjudul kesembuhan yang menyakitkan. Kita masuk kepada judul yang pertama. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita tahu cerita ini diawali ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis, maka Tuhan Yesus dibawa Tuhan pergi ke padang gurun. Maka di sanalah kita bisa menemukan Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Waduh, ini kayaknya cocok-cocokin dengan bulan puasa gitu ya. Tuhan Yesus berpuasa. Dan rasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat cerita tentang Tuhan Yesus berpuasa yang dicatat dalam Injil Matius, Injil Lukas, itu rasanya nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Karena kalau Tuhan Yesus puasa, jangan-jangan kita nggak mau puasa Bapak Ibu. Iya kan? Kita bilang Tuhan aja lah yang puasa, atau saudara-saudara kita aja yang puasa, kita nggak usah puasa gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berpuasa. Apa sih tujuan berpuasa bagi kita, bagi orang Kristen, bagi orang percaya? Maka kita bisa simpulkan sederhana, kita berpuasa bukan karena kita mau turunin berat badan kita berpuasa bukan supaya kita jadi kurus,
Kita berpuasa karena kita mau menekan kedagingan kita yang diwakilkan dari tidak makan dan tidak minum, tetapi justru kita ingin supaya manusia rohani kita itu semakin kuat, semakin bertumbuh gitu. Betul? Itu tujuan kita. Kita ingin supaya secara rohani kita semakin meningkat, tetapi secara daging kita semakin ditekan dengan keinginan-keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa tujuan dari puasa itu untuk menekan kedagingan kita, namun ekspektasi ini Bapak Ibu Saudara bisa berubah bahkan ketika kita mengetahui dari ayat ini, justru ketika kita sedang berpuasa, maka Tuhan pun juga bisa mengizinkan kita berhadapan dengan iblis dan dicobai. Kita mungkin berpikir, oh kalau puasa enak, tenang, dengar khotbah, pergi ke gereja. Betul? Kita berpikir nyaman suasananya. Ternyata hidup yang ingin semakin menekan kedagingan dan ingin bertumbuh secara rohani pun diizinkan Tuhan bagi kita untuk dicobai oleh iblis. Jangan Bapak Ibu Saudara mengerti, bukan karena Tuhan punya niat jahat, sehingga ia mengizinkan kita atau ia membiarkan kita dalam tanda kutip dicobai oleh iblis. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dan kebenarannya, rancangan kasih karunia-Nya kepada kita, maka kita tidak boleh salah berpikir menduga yang negatif tentang Tuhan, kalau kita sedang dicobai oleh iblis. Kita jangan sampai berpikir ini gara-gara Tuhan. Saya dicobai oleh iblis. Padahal Tuhan Yesus pun mengajarkan doa. Apa doanya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah apa dikatakan? Membawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus mengerti. Dikatakan membawa kami dalam pencobaan, artinya kita harus mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai kita dengan tujuan untuk menjatuhkan kita. Kita mengerti prinsip betul bahwa Tuhan menguji kita. Dan dalam ujian yang dilakukan oleh Tuhan, juga dimungkinkan bagi kita dicobai oleh iblis. Jadi kalau kita dicobai oleh iblis, kita bisa berpikir positif dan berpengharapan bahwa Tuhan sedang menguji kita. Amin. Sehingga kita bisa mengerti banyak sekali janji-janji Tuhan yang berkata engkau tidak pernah akan dibiarkan Tuhan. Ketika engkau menghadapi pencobaan itu adalah pencobaan yang apa? Yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tuhan akan memberikan kemenangan, janjinya, kasihnya, rancangannya, penyertaannya itu tidak pernah berubah dan tergantikan. Amin. Karena itu saya percaya kita clear di sini bahwa kalau kita dicobai oleh iblis, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah pikiran terhadap kita. Ia tidak pernah berubah rancangan kepada kita. Tetapi ia ingin teguhkan kita agar kita juga memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam penyertaan dengan Tuhan. Meskipun begitu kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang mau dicobai oleh Tuhan? Gak ada yang mau pasti. Dicobai oleh iblis. Ada yang mau? Gak ada yang mau. Betul kan? Karena memang kita tidak mau. Tetapi kalau itu diizinkan, maka kita harus percaya Tuhan membuatnya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Musuh bisa merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita, tetapi Tuhan mengambilnya, menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu yang kita percaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini menarik. Ada pelajaran yang penting. Saya percaya kalau ini dituliskan di dalam Alkitab, maka ini merupakan pelajaran penting buat kita. Sama-sama bilang sama saya, ini pelajaran penting. Kalau dicatat dalam Alkitab berarti kita bisa belajar.
Dan ini pasti pelajaran yang penting. Iblis mulai mencobai Tuhan. Ia mulai dengan pencobaan pertama, ubahlah batu ini menjadi roti. Orang kalau puasa itu pasti tantangannya lapar. Betul? Ketika orang lapar, kebutuhannya adalah makan. Maka kita harus mengerti pencobaan dari musuh itu sering kali diarahkan kepada kita ketika kita mengalami kebutuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu kemudian Tuhan bilang, mengutip firman Tuhan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Keren gak jawabannya? Keren. Tetapi yang menurut saya dalam tanda kutip lebih keren lagi adalah iblis selanjutnya menjawab. Apa yang iblis lakukan dengan pencobaan yang kedua? Ia berkata apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Lalu kemudian yang menarik dan keren menurut saya, dia mengutip firman Tuhan yang tercatat dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 12. Dikatakan tentang engkau, maka malaikat akan menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu tidak terantuk dengan apa? Dengan batu. Dari mana iblis bisa tahu? Ya karena memang itu merupakan ayat firman Tuhan. Maka yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, iblis pun mengutip ayat firman Tuhan. Iblis pun mengutip ayat firman Tuhan. Apa pelajarannya Bapak Ibu Saudara? Pelajaran menariknya buat kita, kalaupun seseorang atau siapapun bisa mengutip firman, bukan berarti dia punya hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jika ada seseorang atau siapapun bisa dan mengutip Alkitab, maka bukan berarti orang itu punya hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Siapapun bisa bilang, Alkitab berkata. Bukankah Alkitab berkata? Bukankah Tuhan berkata? Kalau Bapak Ibu Saudara dengar, ada orang yang ngomong begitu, jangan cepat-cepat dulu ngangguk-ngangguk. Jangan cepat dulu Bapak Ibu Saudara membuka diri untuk bersahabat. Karena faktanya orang yang hafal Alkitab pun belum tentu punya hubungan yang otentik, yang benar dengan Tuhan. Amin. Ini pelajaran pentingnya. Namun dari peristiwa ini, saya percaya ada hal yang lebih penting yang diajarkan Tuhan kepada kita terkait bagaimana kita menghadapi pencobaan yang diarahkan oleh iblis kepada kita. Apa pelajaran pentingnya? Pelajaran pentingnya dari Tuhan Yesus sehingga ia singkapkan ini, ia ajarkan kepada kita adalah yang pertama bahwa Tuhan itu memberikan teladan kepada kita. Pelajaran Yesus dicobai oleh iblis, buat kita yang terpenting adalah karena Tuhan ingin memberikan apa? Teladan buat kita. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir apa maksudnya teladan buat kita? Saya membayangkan bahwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, maka saya membayangkan Tuhan Yesus melihat wajah-wajah kita nih. Jadi waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, yang Tuhan Yesus lihat, yang pikirkan adalah wajah-wajah kita nih Bapak Ibu Saudara. Ini saya kan lagi ada di depan ya Bapak Ibu. Saya bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya bayangkan, kalau ada iblis yang mencobai saya atau mencobai Kristus, Tuhan, maka ketika dicobai oleh iblis, yang Tuhan lihat tuh bukan iblis. Yang Tuhan lihat tuh muka Bapak Ibu Saudara nih. Kenapa Tuhan Yesus melihat wajah kita dan membayangkan wajah kita? Tuhan Yesus ingin memberikan teladan kepada kita, aku saja dicobai.
tetapi aku menang. Jadi kalau engkau dicobai, engkau juga bisa menang. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak menghadapi ujian atau cobaan maksud saya dari iblis, maka kita tidak punya teladan bagaimana menghadapi cobaan dari iblis. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengajarkan hal yang penting bagi kita, bahwa firman Tuhan itu adalah senjata yang ampuh. Tidak ada senjata apapun yang bisa mengalahkan pencobaan dari musuh selain firman Tuhan. Tuhan Yesus sengaja mengutip firman, karena firman Tuhan itulah senjata yang ampuh. Ia memberikan teladan kepada kita, aku saja dicobai, tapi aku menang. Sebab aku menggunakan senjata yang paling hebat, senjata yang paling ampuh, yaitu firman Tuhan. Sehingga kalau kamu dicobai oleh iblis, nih wajah-wajahnya yang dilihat. Kamu bisa seperti aku, kamu bisa menggunakan senjata itu, senjata yang ampuh yaitu firman Tuhan. Amin. Itu pelajaran pentingnya. Ngapain sih dicatat dalam Alkitab Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Kita percaya tidak perlu dicobai pun Tuhan Yesus pasti menang. Amin. Tetapi kenapa ini dipelajari bisa, maksudnya dicatat dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita? Dua hal penting itu. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberikan apa? Teladan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap firman Tuhan itu adalah senjata yang paling ampuh. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti sekarang iblis pun menggunakan firman Tuhan untuk mencobai kita. Berarti kita mengerti kalau ada pihak atau siapapun menggunakan firman Tuhan, belum tentu dia punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Nah kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara, berarti terhadap firman Tuhan sikapnya seperti apa. Yang penting itu seperti apa sehingga kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dan apa itu kuasanya di balik firman Tuhan. Saya harus berkata kepada setiap jemaat Tuhan, setiap kita, bahwa Tuhan dan firman-Nya, kebenarannya, bahkan Alkitab itu selalu terbuka untuk didatangi oleh siapapun juga. Sekali lagi saya katakan, Tuhan, firman-Nya, bahkan Alkitab itu selalu terbuka untuk didatangi oleh siapapun juga. Makanya iblis pun berani datang kepada Yesus. Betul? Kita juga harus mengerti hari ini Alkitab, kebenaran dan Kristus itu terbuka buat siapapun. Dan semua orang bisa datang, mendatangi, menghampiri Tuhan Yesus, firman kebenarannya. Dan mereka bisa melakukan apa saja dengan motivasi apa saja. Karena itu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang menentukan bagaimana kita bersikap terhadap firman Tuhan. Yang pertama, sikap terhadap firman Tuhan adalah itu tergantung dari bagaimana kita mendekatinya. Bahasa Inggrisnya approach. Bagaimana kita mendekati firman Tuhan, maka kita bisa mengerti sekarang seberapa hebat dan berkuasanya firman Tuhan itu. Saya tadi katakan, Alkitab selalu terbuka. Tuhan selalu terbuka untuk siapapun juga. Setuju? Tetapi kita melihat faktanya, sampai hari ini bahkan nanti pun akan tetap terjadi. Bahwa ada orang-orang, ada pihak-pihak yang mendekati firman Tuhan, mendekati Alkitab dengan motivasi yang jahat sekalipun juga Alkitab terbuka. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa gampang melihat YouTube. Ada begitu banyak channel, ada banyak pihak yang berupaya mendekati Kristus, mendekati Alkitab, tetapi sikapnya tidak benar. Ya kan? Karena itu kalau kita dengar firman, kalau kita baca Alkitab,
kita bisa mengalami dan memahami, melihat kemuliaannya, kuasanya, kedahsyatannya tergantung dari bagaimana kita mendekatinya. Semua orang, semua pihak terbuka. Tetapi bagaimana mendekatinya itu yang menentukan. Yang kedua, setelah mendekatinya dengan benar, maka yang kedua bagaimana memahaminya, mempercayainya, menerimanya, maka itu juga menentukan. Ketika kita dengar firman, ketika Bapak Ibu Saudara dengar khotbah, dari siapapun juga ketika firman Tuhan disajikan, bagaimana engkau mendekatinya, dan yang kedua bagaimana engkau memahaminya, engkau menerimanya dan engkau mempercayainya, itu akan menentukan apakah firman Tuhan itu akan menyatakan kuasanya. Jadi kalau kita datang mungkin dengan motivasi yang benar, tetapi ketika kita mendengar, menerimanya, kita tidak membuka hati kita, kita tetap mengeraskan, kita tidak mau percaya, maka tidak akan ada hal yang terjadi secara signifikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kesiapan kita untuk bertindak dan melakukannya. Kalau kita hanya sekedar yakin dan percaya bahwa firman Tuhan hidup, maka kita juga bisa menemukan di sini iblis pun juga percaya pada firman Tuhan. Iblis pun juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iya kan? Tetapi sekarang yang menentukan adalah bagaimana kita percaya, menerima, dan juga melakukannya. Apakah yang disebut dengan ketaatan? Ketaatan adalah melakukan apa yang kita percaya. Betul? Kalau kita percaya pada sesuatu dan melakukannya, itulah yang disebut dengan taat. Taat itu bukan sekedar melakukan perintah, tetapi taat berbicara tentang melakukan apa yang kita percaya. Pak, Bu, sudah dikasih oleh Tuhan, ini khotbah yang pertama. Judul yang pertama. Kita akan masuk ke judul yang kedua. Berarti kita tahu firman Tuhan itu terbuka buat siapapun, termasuk dengan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang menentukan apakah firman Tuhan itu berkuasa, dahsyat, menjadi senjata yang ampuh, itu tergantung dari approach-nya, tergantung dari bagaimana kita menginterpretasikannya, dan yang ketiga itu tergantung dengan bagaimana kita siap untuk melakukannya. Udah bangun Bapak Ibu? Kita lanjut perikop yang kedua. Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Siapa mereka ini? Siapa? Kalau Bapak Ibu sudah baca ke atas, maka kita akan menemukan yang disebut mereka adalah orang Farisi. Orang Farisi mengamat-amati siapa? Yesus. Kalau Yesus ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat dikatakan? Mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, kata Tuhan kepada orang Farisi, termasuk semua orang yang hadir di situ. Tuhan bertanya, Tuhan berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi dikatakan mereka itu diam saja. Ini kayak kita nih, diam aja nih Bapak Ibu. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu adalah orang yang mati sebelah tangannya. Ia berkata, ulurkanlah tanganmu.
dan orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu dikatakan apa? Keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Khotbah yang kedua ini terkait Bapak Ibu Saudara. Karena terhadap firman Tuhan, sikapnya ini ditentukan dengan bagaimana mendekatinya. Apa motivasinya? Itulah yang kita lihat dari perikop yang kedua ini. Yesus ada di rumah ibadat. Yesus seperti biasa mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Dan bukan saja menyampaikan firman Tuhan, Yesus sendiri adalah sang firman. Ia terbuka kepada siapapun. Maka kita melihat di situ ada beberapa pihak yang mendekati dia. Salah satunya adalah orang Farisi. Orang Farisi juga datang mengikuti Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar kitab Injil, Bapak Ibu Saudara akan menemukan orang banyak yang datang kepada Yesus. Itu bukan saja orang yang punya sakit, penyakit, bukan hanya orang Ibrani, bukan saja orang lain, orang asing, tetapi di antara mereka ada orang Farisi. Semuanya mendatangi Tuhan. Tetapi khusus kita bisa menemukan terhadap orang Farisi ini, mereka punya motivasi yang berbeda daripada orang-orang lain yang mendekati Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara paham? Ada orang Farisi, ada orang yang mati sebelah tangannya, dan juga ada orang-orang lain. Inilah pihak yang hadir di perikop yang kedua. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, siapa di sini orang Farisi? Boleh angkat tangan. Jangan diam saja Bapak Ibu, Tuhan Yesus marah loh kalau diam-diam. Siapa yang orang Farisi? Boleh angkat tangannya? Enggak ada ya? Coba tanya mas sebelah Bapak Ibu Saudara, kamu orang Farisi bukan? Bukan kan? Yang sebelah Bapak Ibu Saudara bilang bukan? Bukan. Coba kalau gitu saya tanya untuk ngecek kedua kali. Siapa yang bukan orang Farisi? Angkat tangan. Ini yang enggak angkat tangan nih saya curiga nih ya. Sebelum saya marah nih saya tanya, ayo saya ulang sekali lagi. Siapa yang bukan orang Farisi? Angkat tangan. Tuh, semua setuju bahwa kita memilih untuk bukan menjadi orang Farisi. Pak, Bu, memang begitulah kita. Kalau kita lihat Alkitab, kita mau pilih-pilih kita tuh seperti siapa. Kalau ada Daud dan Goliat, siapa yang pilih Goliat? Enggak bakalan ada. Semua pasti pilih Daud. Kalau ditanya, siapa yang pilih Musa? Semua angkat tangan. Siapa yang pilih Firaun dan tentaranya? Enggak mau ada yang angkat tangan. Kalau dari semua saudara-saudaranya Yusuf, siapa saudara-saudaranya Yusuf? Kagak ada yang mau angkat tangan Bapak Ibu. Semua pilih Yusuf. Kalau ditanya, siapa yang memilih wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Siapa yang memilih orang yang mengusir-ngusir dia? Maka semua pasti akan bilang, saya itu wanita yang sakit pendarahan. Makanya waktu saya tanya siapa yang orang Farisi, pasti gak ada yang mau angkat tangan. Karena gak ada yang mau jadi orang Farisi. Tapi saya jelaskan dulu sedikit Bapak Ibu Saudara. Orang Farisi ini sebetulnya punya komitmen yang baik. Mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga hukum. Baik nggak? Baik nggak? Baik. Mereka berusaha dan menjaga jangan sampai ada penyesatan terhadap hukum. Baik nggak Bapak Ibu? Baik. Ada orang Farisi yang juga baik Bapak Ibu. Salah satunya adalah Nikodemus. Nikodemus, ahli Taurat, orang Farisi, datang malam-malam mendekati Tuhan Yesus. Betul? Pertama kaget, Tuhan bilang engkau harus dilahirkan kembali. Pusing dia. Setengah perjalanan, ketika Tuhan Yesus mulai dicari-cari masalahnya sama teman-temannya, dia ngomong,
Kayaknya jangan langsung cepat menghakimi dia lah, panggil dulu. Udah mulai goyah dia, betul gak? Terakhir Tuhan Yesus disalibkan, maka Alkitab mencatat Nikodemus menjadi salah satu dari beberapa orang yang mengkafani mayat Yesus. Berarti Farisi tidak dipilih oleh Bapak Ibu Saudara, tetapi Farisi juga ada baiknya kok. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sejak umur 12 tahun sudah mengikuti pembelajaran Taurat dan dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus termasuk ke dalam kaum Farisi. Nah ini udah berubah nih sekarang nih Bapak Ibu Saudara ya. Paulus adalah orang Farisi. Saya tanya sekali lagi, siapa orang Farisi? Tetap pasti nggak ada yang mau angkat. Pak, Bu, saya cepat saja, izinkan saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, orang Farisi itu juga gambaran manusia kita semua. Karena kita nggak mau memilih yang nggak enak aja. Pak, Bu nih, saya mau tanya ya, kalau kita mau cari diri kita dalam Alkitab, tuh gampang-gampang susah, tergantung kepedean kita aja. Kalau kita mau cari Tuhan Yesus di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gampang, karena dia firman, betul nggak? Tapi kalau ditanya, Daud sama Goliat, Daud sama tentara-tentara Israel, Bapak Ibu Saudara bilang Daud itu siapa? Saya kan? Betul nggak? Padahal Daud itu sebetulnya adalah gambaran Tuhan Yesus. Kita aja yang kepedean. Kita tuh siapa? Kita itu tentara-tentara Israel yang ketakutan, betul nggak? Kita aja yang kepedean. Kalau ditanya Musa, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Musa. Padahal kita bukan Musa. Kita tuh kita itu bangsa Israel yang kerjaannya bersungut-sungut terus. Kalau ditanya Yusuf dan saudara-saudaranya, kita pilih mana Bapak Ibu Saudara? Yusuf, padahal kita bukan Yusuf. Yusuf dan Musa itu adalah gambaran Kristus. Kita itu saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf. Tanya mas sebelah Bapak Ibu Saudara, kamu yang jual saudara ya gitu? Betul? Kita aja yang kepedean. Karena itu sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Farisi betul mempunyai banyak hal negatif. Kenapa? Karena ia mengutamakan, memancarkan atau mencitrakan sistem agama. Ia betul berniat untuk menjaga kebenaran. Tetapi orang Farisi adalah orang yang mengeraskan hati. Saya mau tanya nih Bapak Ibu Saudara ya, tadi kan Bapak Ibu Saudara kan memilih bukan orang Farisi. Pak, Bu, orang Farisi itu rajin baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara rajin gak baca Alkitab? Taruhlah rajin. Sama kan? Sama. Pak, Bu, saya kasih tahu ya. Orang Farisi itu setiap hari Minggu ke gereja. Bapak Ibu rajin gak ke gereja hari Minggu? Rajin. Coba lihat sebelah Bapak Ibu Saudara. Kamu Farisi ternyata. Betul gak? Sama. Itu kita juga. Cuman kita yang keras hati. Kita yang mendekati Tuhan Yesus. Kita yang mendekati firman. Mencegah supaya pembaharuan, pertobatan, keselamatan terjadi. Betul orang Farisi juga bisa bicara tentang musuh-musuh agama. Tetapi orang Farisi ini juga gambaran kita. Kita juga adalah orang yang berpikir saya bisa, saya mampu melakukan Taurat. Saya bisa melakukan firman Tuhan. Saya orang Kristen, saya rajin ke gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cari adalah orang yang mungkin punya prinsip seperti orang Farisi yang baik, tetapi berkata begini, hanya oleh kasih karuniamu saja aku dimampukan. Ketika Tuhan Yesus bilang kasihilah, doakanlah musuhmu, maka kita akan bilang sebagai orang Farisi apa? Doain musuh kita. Tetapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk bisa mendoakan musuh saya. Enggak ada aminnya nih Bapak Ibu Saudara. Saya udah curiga sama Bapak Ibu Saudara. Waktu saya tanya siapa orang Farisi, Bapak Ibu Saudara udah mulai marah nih sama saya. Pak, Bu, sudah dikasih oleh Tuhan,
prinsip tentang Farisi sebetulnya ada yang baik. Tetapi yang Tuhan cari adalah yang lembut hatinya, yang terbuka kepada pemberitaan kabar sukacita, yang berkata, aku butuh kasih karunia Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran dan perintah serta hukum. Pak, Bu, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan kasih hukum, karena Tuhan sayang sama kita. Ia kasih hukum bukan untuk menjebak kita, supaya kita masuk kepada penghukumannya. Batasan, ketentuan, aturan main, tata tertib yang diberikan Tuhan, itu dengan tujuan Tuhan berikan karena Tuhan sayang sama kita. Dan kalau kita mau melakukannya, kita harus berkata, bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi bukan hanya ada orang Farisi di sana, ada juga orang lain. Tetapi kalau kita pikir-pikirnya Bapak Ibu, kenapa sih orang Farisi itu rasanya menjadi musuh bagi Tuhan? Saya temukan hanya menduga ya. Yang pertama karena mereka iri. Mereka apa? Iri. Hanya mas sebelah Bapak Ibu Saudara, masih suka ngirian enggak? Kalau ngiri itu Farisi. Yang kedua, kenapa kok orang Farisi seperti jadi musuh bagi Tuhan? Bukan karena iri, karena orang Farisi itu, Tuhan itu sering membongkar identitas atau sikap mereka, atau kelakuan mereka, bahkan ketika mereka melakukan aktivitas agama. Itu yang membuat mereka marah, kesel sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus suka bongkar-bongkar mereka ketika mereka melakukan aktivitas agamanya. Tapi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, akhirnya karena alasan itulah, maka orang Farisi seperti yang kita baca, mereka suka cari-cari kesalahan Tuhan Yesus dengan persoalan apa? Dengan persoalan tentang hukum hari Sabat. Maka kita melihat di ayat terakhir, dikatakan bahwa orang Farisi bersekongkol, cari kawan dengan Herodian untuk membunuh siapa? Membunuh Yesus. Karena persoalan hari Sabat, peristiwa ini, perikop yang kita baca, orang yang mati sebelah tangannya ini mendapatkan mujizat pada hari Sabat. Apa sih hukum hari Sabat? Kan sebetulnya sederhana. 10 perintah Tuhan yang didapatkan oleh Musa dikatakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Cuman satu kalimat. Nah orang Farisi punya kelakuan tambahin micin Bapak Ibu. Kalau ada yang mereka tanya, murid-murid atau orang Israel tanya, bagaimana memelihara Sabat, ingat dan menguduskan hari Sabat. Mereka buat tuh banyak aturannya. Cabut uban gak boleh hari Sabat Bapak Ibu. Kumpulin sampah gak boleh. Jalan pun harus dihitung. Gak boleh lebih dari 99. Bayangin lagi jalan ngitung. Terus ada yang panggil, Pak, aduh udah berapa lagi tadi. Ribet Bapak Ibu. Padahal Tuhan bilang begini, Sabat itu adalah hari istirahat. Satu kalimat, kalau kamu 6 hari bekerja, 1 hari itu istirahat, berhenti. Tapi orang Farisi itu bikin banyak Bapak Ibu Saudara, bertele-tele. Itu yang membebani. Orang gak bisa menikmati Sabat karena beban yang ditaruh oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal sebetulnya menikmati Sabat adalah berhenti dan datang pada Tuhan. Makanya Tuhan dalam tanda kutip kayak maaf ya Tuhan ngeyel gitu. Justru hari Sabat banyak yang mempersoalkan Tuhan Yesus berkali-kali membuat mujizat pada hari Sabat. Karena Tuhan sedang bilang hari Sabat itu bukan untuk aku. Hari Sabat itu berlaku untuk manusia.
Manusia datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan dan istirahat. Kalau ada orang yang sakit, Alkitab mencatat ada seorang ibu yang 18 tahun bungkuk badannya karena diikat oleh roh jahat. Pada hari Sabat, Tuhan tanya sama ibu ini, maukah engkau sembuh? Ada seorang bapak-bapak yang selalu duduk di pinggir kolam yang katanya kalau ada malaikat nyemplung ke sana, maka dia juga nyemplung, maka jadi sembuh. 38 tahun Tuhan tanya, mau sembuh apa enggak sama dia? Pak, Bu, kalau kita sakit, terus ada yang tanya mau sembuh enggak? Kita senang apa kesel Bapak Ibu Saudara? Sebetulnya kesel. Ya maulah, 18 tahun gitu loh. 38 tahun gitu loh. Betul enggak? Tetapi Tuhan bukan lagi ngeselin. Tuhan bukan lagi songong-songongan dan bikin bete kita. Tuhan tuh lagi bilang, sabatmu adalah ketika engkau datang, engkau akan dapat mujizat kesembuhan. Itulah sabatnya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara paham? Tuhan itu bukan lagi ngeyel. Tuhan itu justru mau sabat dinikmati supaya yang 18 tahun terikat setan bungkuk jadi tegak lagi. Supaya yang 38 tahun nggak bisa dance slide begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi sembuh lagi, itulah sabat. Makanya Tuhan bilang begini, manakah yang boleh dilakukan pada hari Sabat? Yang baik atau yang jahat? Menyelamatkan atau membinasakan? Betul? Tapi orang Farisi itu keras hatinya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terjadi di perikop ini adalah Tuhan memanggil orang yang mati sebelah tangannya. Tuhan bilang berdiri di tengah. Pak, Bu, siapa orang yang mati sebelah tangannya? Kalau saya mau tanya Bapak Ibu Saudara ya, pilih mana? Orang Farisi atau orang mati sebelah tangannya? Angkat tangan, coba saya mau cek. Jadi takut kan Bapak Ibu Saudara? Pak, Bu, orang Farisi, orang yang mati sebelah tangannya itu juga gambaran kita. Saya singkat saja ya Pak, Bu. Orang yang mati sebelah tangannya itu gambaran orang yang punya kelemahan. Orang yang mati sebelah tangannya masih punya mata enggak? Masih bisa ngelihat? Bisa. Masih bisa kedip-kedip lagi. Masih punya kaki? Masih bisa jalan? Masih. Orang yang mati sebelah tangannya adalah orang yang punya kelemahan, orang yang punya sakit, punya penderitaan, orang yang terganggu, orang yang selalu melihat kelemahannya. Pak, Bu, kita ini seperti orang yang mati sebelah tangannya. Mungkin kita bilang begini, kalau ada orang yang bilang gini, wah rumah saya banyak, deposito saya banyak, uang saya banyak. Dengerin aja Bapak Ibu Saudara, setengah jam aja kita bisa tahu. Meskipun dia kaya, meskipun dia orang pintar, pasti ada yang mati sebelah tangannya. Mungkin dia nggak ngomong dengan anaknya bertahun-tahun. Mungkin dia udah kawin 5 kali Bapak Ibu. Betul nggak? Semua orang bisa punya mati sebelah tangannya. Itu kita. Dan dalam suasana itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil dia. Maju ke depan. Pak, Bu, saya mau tanya nih. Nggak enak nanya nih ya. Saya tanya nih, kalau Bapak Ibu Saudara punya sesuatu yang mengganggu, kelemahan, ya, selalu nggak bisa bikin Bapak Ibu tidur, nggak nyenyak, mau ngapa-ngapain terganggu, saya tanya, yang punya masalah itu maju ke depan. Siapa yang suka tukang pukul istrinya maju ke depan? Siapa yang suka nonton porno maju ke depan? Siapa yang sudah kawin 5 kali maju ke depan? Ada di sini yang mau maju? Nggak ada kan? Tuhan suruh maju. Kenapa Tuhan suruh maju? Karena Tuhan mau expose. Tuhan mau apa? Kelakuan Tuhan Yesus, orang Farisi aja di-expose. Kepada orang yang mati tangannya Tuhan juga expose. Sama nggak? Sama. Tapi Bapak Ibu Saudara kita harus mengerti, kalau Bapak Ibu Saudara kelakuan Bapak Ibu Saudara, kejahatan, dosa, kelemahan Bapak Ibu Saudara di-expose Tuhan,
Marah nggak Bapak Ibu? Jujur lah, marah nggak? Kalau ketangkep bahasa selingkuh, marah nggak Bapak Ibu? Ada yang ngaduin, cepuin gitu. Viral, marah nggak? Marah nggak? Marah? Mungkin Bapak Ibu saudara takut kali ntar dikira saya gitu ya kan. Memang Pak, Bu, Tuhan harus expose nih. Mati sebelah tangannya kita Bapak Ibu saudara. Kenapa? Kalau nggak di-expose Tuhan nggak bakalan ada kesembuhan. Aduh berat nih Bapak Ibu ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau nggak di-expose Tuhan, tidak akan ada apa? Kesembuhan. Waktu Bapak Ibu saudara bisulan, pernah bisulan? Pernah bisulan? Nggak pernah, puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu saudara bisulan datang ke dokter, dokter bilang apa? Kita doa aja gitu. Buka celana lu, betul nggak? Nah kita nyaman-nyaman aja nih, betul nggak? Bisulannya di sini lagi, betul nggak? Padahal justru karena diekspos lah bisa sembuh. Gak mungkin dokternya bilang, ambil minyak dari luar aja. Enggak Pak Bu, justru kalau mau disembuhin harus diekspos. Kenapa marah kalau begitu? Ini orang disuruh berdiri di tengah, diliatin tangannya begini. Kalau Bapak Ibu saudara yang punya pengalaman, punya dosa, punya kelakuan, tukang nonton porno, dikasih lihat nih Bapak Ibu saudara ditontonin di depan, ada yang mau nggak? Saya nggak bisa kasih ilustrasi karena kagak ada yang mau. Betul nggak? Nggak akan ada yang mau disuruh berdiri di tengah. Betul? Alkitab mencatat, Yesus berduka dan marah. Yesus berduka dan yang menjadi persoalan bagi orang yang mati sebelah tangannya juga datang di situ orang Farisi di situ tapi nggak pernah berseru Tuhan sembuhkan aku dong, nggak pernah. Dia diem aja, sama kayak Bapak Ibu nih diem aja. Waktu ditanya mana lebih baik di hari Sabat, yang nggak ada yang jawab, diem semuanya kayak kita Bapak Ibu. Kalau kita ada di sana kita juga diem aja. Padahal kita mati sebelah tangannya, betul nggak? Dipanggil Tuhan, diekspos. Orang ini nggak pernah ngomong, Tuhan berduka cita dan marah. Tuhan bilang begini sama orang ini, ulurkan tanganmu Pak, Bu. Inilah judul khotbah saya. Ada kalanya, justru kesembuhan itu menyakitkan. Diekspos sakit Bapak Ibu? Sakit. Malu? Malu. Tapi justru ada saatnya kesembuhan itu menyakitkan. Amin. Pak, Bu, kita udah mau habis. Izin Pak maju ke depan. Izin. Minta tolong Bapak. Iya Bapak. Iya. Enggak kok Pak, enggak bakalan digangguin. Ceritanya saja Bapak, ceritanya, ya Bapak di situ. Bapak, ya naik aja deh Pak biar bisa dilihat. Ceritanya Bapak mati sebelah tangannya Pak. Madepnya ke depan Pak. Yang tangan kanan aja Pak. Begini, yang ini lurus. Nah jangan masukin ke kantong. Gini Pak ceritanya. Nah Tuhan bilang begini. Ulurkan tanganmu. Betul nggak? Pak, Bu. Pernah ngulet Bapak Ibu? Ngulet? Enak nggak? Kenapa enak ngulet? Karena cuman sebentar. Ngulet itu kalau kelamaan nggak enak Bapak Ibu. Orang ngulet itu bangun pagi karena baru bangun, betul nggak? Orang ngulet kenapa? Nih kelamaan duduk nih, udah mau 1 jam. Karena stuck, maka orang ngulet, betul nggak? Enak, karena cuma sebentar. Kalau lama, sakit, betul nggak? Orang kalau udah sakit tangannya begini, disulurin sakit nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Pak, Bu, akhirnya orang ini ulurkan tangan, Pak ceritanya agak slow motion gitu Pak. Ulurkan tanganmu, dia langsung bisa begini? Gak bakalan, pasti dia pelan-pelan. Ulurkan tanganmu, pelan-pelan Pak, itu buru-buru, itu enggak kurang dramatis, pelan-pelan. Kan ceritanya susah gitu. Ulurkan tanganmu. Nah ketika diulurkan sakit, sembuh Bapak Ibu. Enggak ada tepuk tangan kayak. Betul nggak? Silakan turun Pak, terima kasih. Pak, Bu, Tuhan Yesus berduka cita kenapa? Kenapa Tuhan berduka? Karena orang Farisi bicara kekerasan hati,
orang yang mati tangan kanannya juga bicara tentang orang yang keras hati. Betul? Sama-sama diem-diem aja. Sama-sama diekspos, tapi orang ini dia merespon dengan benar, dia mempercayai, dia juga bertindak. Sikap terhadap firman Tuhan tergantung bagaimana mendekati, bagaimana menerima dan mempercayai, bagaimana bertindak. Ketika dia bertindak tidak malu diekspos, ulurkan tangan, mujizat terjadi. Tetapi Tuhan juga berduka kenapa? Karena sebetulnya ini bicara tentang hati manusia. Semua mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di Injil itu bukan sekadar mujizat yang terjadi. Ini perumpamaan, ini pelajaran terhadap bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dan bagaimana Tuhan menyembuhkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berduka kenapa? Karena orang Farisi ternyata tetap mengeraskan hatinya. Tetapi orang yang mengulurkan tangannya, dia tidak mengeraskan hatinya. Silakan pilih Bapak Ibu Saudara, mau jadi orang Farisi atau mau menjadi orang yang mati sebelah tangannya untuk tidak mengeraskan hatinya. Tuhan tidak mau berduka cita, Tuhan tidak mau marah. Tetapi murka Allah terjadi bagi mereka yang mengeraskan hatinya. Terbukalah hati Bapak Ibu Saudara terhadap firman Tuhan dan terimalah keajaibannya.